Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Izinkan saya di sini menyampaikan orasi tentang pendidikan di era pandemi. Sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu mengikuti pendidikan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Manusia tak akan lepas dari yang namanya pendidikan. Kondisi pendidikan saat ini sedang sangat tidak baik dan bahkan di seluruh dunia karena dampak pandemi ini. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah proses pembelajaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidik bukan hanya menyalurkan ilmu dari pendidik kepada peserta didik, tapi pendidikan juga bisa meningkatkan pola pikir manusia agar menjadi cerdas. Seperti yang telah terjadi saat ini, yaitu wabah virus COVID-19 atau biasanya disebut dengan corona. Dengan adanya virus saat ini, atau yang tidak kita inginkan yang ada di Indonesia ini, sehingga membuat pendidikan saat ini menjadi terbatas. Mengapa begitu? Karena di sini kita harus mengikuti peraturan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan dan physical distancing yang telah diatur oleh pemerintah sebaik mungkin. Dan kita harus mengetahui apa yang telah dirancang dan direncanakan oleh pemerintah. Di masa pandemi ini, kita tidak bisa melaksanakan tatap muka dalam pembelajaran. Karena jika virus ini akan menyebar luas, kita dianjurkan untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan bahkan melaksanakan semua aktivitas di rumah. Karena kita tahu, dan jika itu kita langgar, entah apa yang terjadi selanjutnya, dan bahkan virus ini semakin meluas. Saat ini pembelajaran dilakukan secara daring, yaitu sekolah online atau sekolah jarak jauh. Saya sebagai mahasiswa merasa sangat khawatir dan sangat miris dengan pendidikan saat ini. Kenapa? Karena tidak semua siswa yang siap menjalankan pembelajaran secara daring ini atau secara online ini. Dan bahkan siswa yang banyak mengeluh dalam ketidaksiapan dalam pembelajaran online karena ketidaksiapan dalam sarana dan prasarana dan juga ketidaksiapan fasilitas yang berhubungan dengan pembelajaran daring ini. Siswa yang berada di perkotaan mungkin tidak terlalu banyak yang mengalami kendala dalam menerapkan pembelajaran secara daring ini atau online. Tapi bagi siswa yang berada di perdesaan, perbatasan, di pelosok dan bahkan di pelosok desanya, tentu pembelajaran ini sangat kendala, terutama dalam akses internet. Terlebih lagi, dalam sistem daring ini, siswa dituntut untuk belajar secara mandiri, memahami pembelajaran yang disampaikan secara virtual. Padahal, siswa secara tatap muka pun belum tentu memahami dengan mudah, apalagi secara virtual. Dan dalam kondisi ini, untuk pemerintah agar dapat memperhatikan nasib siswa yang berada di perdesaan atau bahkan di pelosok desa. Tidak hanya siswa, bahkan guru, dosen, terlebih lagi juga para orang tua kita. Mereka juga merasakan semua ini yang telah kita rasakan. Bahkan ini semua mengakibatkan para siswa yang putus sekolah karena tidak adanya biaya, pemasukan semakin menurun karena banyak orang tua yang berpengangguran. Sehingga potensi angka putus sekolah semakin meningkat drastis.
Bahkan di pelosok-pelosok daerah pun juga meningkat drastis. Jadi, untuk kita yang masih bertahan untuk menggapai ilmu, mari kita bangkit untuk menghadapi semua yang harus kita berusaha demi berubah kehidupan kita masa depan. Kita harus bangkit. Kita harus menunjukkan bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, bisa menghadapi semua. Karena pendidikan akan menentukan kemana bangsa kita, bangsa Indonesia akan menyongsong masa depan. Apakah kita bisa menjadi bangsa yang besar, cerdas, dan juga siap beradaptasi untuk kedepannya. Demikian orasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia.